Nursadia dari kelas 2C Prodi PAI. Saya di sini akan menerangkan tentang filsafat pendidikan Islam. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik like and subscribe. Filsafat pendidikan Islam menurut Dr. Andes Hasan Bisri MAG adalah pengetahuan tentang sistem berpikir kritis, sistematis, logis, kontemplatif, dan spekulatif tentang metode, pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang islami yang diterapkan secara formal maupun non-formal, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang bersifat filosofis, yaitu pemikiran yang radikal atau mendasar, menyeluruh, rasional, sistematis, dan komprehensif mengenai masalah pendidikan yang berdasarkan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta pendapat para filosofis Islam. Filsafat Yunani merupakan pengaruh paling besar terhadap filsafat, karena filsafat itu sendiri lahir dari Yunani. Sementara India dan Persia hanya sebagai pendekatan batin dan mata batin saja. Perkembangan filsafat spiritualisme di Timur Jauh yaitu di India Hinduisme dan Buddhisme, di Jepang yaitu Shintoisme, sedangkan di Cina berkembang filsafat Taoisme dan Konfusianisme. Perkembangan filsafat spiritualisme di Timur Tengah yaitu filsafat Yahudi dan Kristen. Antropomorfisme adalah suatu paham yang menggunakan antara sifat-sifat Tuhan dengan sifat yang ada pada manusia. Paham ini muncul pada zaman paristisik dan skolastik. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam yang diungkap oleh beberapa ahli yaitu diantaranya menurut Socrates, Plato, dan Aristoteles. Saya akan menyebutkan pendapat dari salah satu tokoh tersebut, yaitu menurut Aristoteles bahwa seseorang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan yang baik adalah yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan. Kebahagiaan hidup tertinggi adalah hidup yang spekulatif. Mengkaji hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Pandangan filsafat dalam berbagai bidang ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi secara etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani, on atau ontos, yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas mengenai sesuatu yang ada dan mencari realita yang sebenarnya, baik secara konkret maupun abstrak. Epistemologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang mengajari asal mula atau sumber struktur, metode, dan pengetahuan. Sedangkan secara terminologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, serta kebenaran dari pengetahuan tersebut. Aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan teori tentang nilai, sedangkan secara terminologi, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari sebuah pengetahuan. Pandangan filsafat mengenai hakikat manusia. Manusia atau disebut dengan istilah antropologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari anthropos, yang artinya manusia, dan logos yang artinya pikiran atau akal. Berarti antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Secara terminologi, antropologi digunakan di 3 disiplin ilmu yang berbeda, yaitu 1. Antropologi fisik, yang berarti antropologi yang dilihat dari asal-usul. Yang kedua, antropologi budaya, yaitu antropologi yang dilihat dari asal-usul historisnya. Dan yang ketiga, antropologi filsafat,
yaitu antropologi yang dilihat dari asal-usul fundamentalnya. Aliran-aliran filsafat pendidikan atau aliran progresivisme. Pengertian aliran progresivisme. Menurut bahasa istilah, progresivisme berasal dari kata progresif, yang artinya bergerak maju. Sedangkan menurut istilah, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pada pendapat lain, menyebutkan bahwa progresivisme merupakan sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Aliran esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Dan esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide dan filsafat implementasi dan kurikulum yang membutuhkan dukungan media, sarana, dan lingkungan. Tujuan pendidikan esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, dan memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan. Aliran perennialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Oleh karena itu, kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam bidang. Tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme yaitu membantu anak menyikapi dan menanamkan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Filsafat ini menekankan kemampuan-kemampuan berpikir rasional manusia, dan filsafat itu merupakan pengolahan intelektual yang membuat manusia menjadi benar-benar manusia dan membedakan mereka dari binatang. Aliran rekonstruksionalisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak melampaui krisis kebudayaan modern. Tujuan pendidikan aliran rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global. Filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, di mana bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat sangat berkaitan dengan epistemologi dan ontologi, yang mana filsafat ilmu itu berusaha menjelaskan masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, dan bagaimana konsep itu dilahirkan. Pembagian ilmu menurut Ibnu Khaldun. 1. Ilmu tradisional atau ilmu nakliyah, seperti ilmu tafsir, qiraah, hadis, usul fikih, kalam, lughah, nahwu, bayan, dan adab. 2. Ilmu filsafat atau akliyah, seperti ilmu logika, matematika, geometrik, dan mantik.